Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Kali ini saya akan mereview salah satu TWS midrange dari Xiaomi yang udah rilis dari September tahun lalu. Seperti biasa, review telat. Ini dia Redmi Buds 3 Pro. TWS di kelas 600 ribuan yang menurut saya fiturnya udah lengkap banget Bung. Dan sudah ada active noise cancellingnya juga. Tapi, ingat kata pepatah, tidak ada yang sempurna. TWS ini juga begitu. Ini pepatah siapa no? Kayaknya itu umum ya. Ada lah pokoknya. Kita lihat desainnya dulu ya. Case-nya oval dengan ornamen yang simple aja Bung. Di depan ada LED indikator dan function button. Di belakang ada logo Redmi aja. Dan di bawah ada port charging yang pasti di kelas harga segini udah USB Type-C. Case-nya masih terbuat dari plastik dengan kualitas yang cukup solid, tapi kalau diketok-ketok masih rada kopong dikit nih. Unit yang saya review ini warna hitam dengan finishing matte. Ada juga pilihan warna abu-abu dengan finishing matte juga. Sistem buka tutupnya udah pakai magnet dan saat ditutup ini suaranya cukup nyaring. Saya ngeri pecah ini tutupnya, tapi sejauh ini masih aman. Saya juga beli silikon case lagi buat proteksi lebih karena takut baret-baret pas disimpan di dalam tas. Overall, secara desain saya sangat suka. Simple dan kualitasnya cukup solid. Pas tutupnya dibuka, kita langsung disambut sama dua earbuds. Pas dibuka juga, kita bisa langsung lihat touchpad kedua earbudsnya yang mengkilap. Fitting earbudsnya ini cukup nyaman. Saya pakai eartips bawaan ukuran M dan isolasi suaranya juga udah cukup baik. Bung juga dapat 3 pasang spare eartips ukuran S, M, dan L. Dan kabel USB Type-C. Untuk pairing menurut saya ini cukup mudah ya. Apalagi karena saya juga pakai HP Xiaomi. Jadi pas TWS-nya dibuka, langsung muncul pop-up di HP-nya. Jadi berasa pakai TWS mahal. Redmi Buds 3 Pro ini juga pakai Bluetooth 5.2 dan support kodek AAC dan SBC. Seperti yang saya bilang di awal, TWS ini punya fitur yang lengkap atau hampir lengkap. Semua fitur ini bisa Bung akses langsung dengan memilih device ini di menu Bluetooth jika Bung pakai smartphone Xiaomi. Tanya dong. Tanya. Jangan pakai Xiaomi gimana tuh Bung Firman? Waduh, nggak bisa dong. Tenang aja. Untuk Bung yang pakai brand Android lain tapi pengen nikmatin semua fitur TWS ini, Bung bisa download aplikasi Mi Buds M8 di Google Play Store. Interface aplikasi ini udah sama persis dengan yang ada di smartphone Xiaomi. Saya udah coba install di HP Samsung M21 ini dan semua fungsinya berjalan dengan baik. Sayangnya aplikasi ini belum tersedia di iOS. Untuk kontrol gestur, Redmi Buds 3 Pro ini udah cukup lengkap. Sentuh 2 kali untuk play dan pause, sentuh 3 kali di earbuds kanan atau kiri untuk gonta-ganti lagu, tekan dan tahan untuk voice assistant atau ganti mode ANC ke transparency. Semua gestur ini bisa diatur lagi sesuai keinginan di setting perangkat di menu Bluetooth. Ayo, ada yang kurang ya? Memang ada yang kurang, Bung. Belum ada gestur buat naik turunin volume. Tapi tenang, ternyata ada opsi untuk naik turunin volume di settingan gesturnya. Tapi itu artinya Bung harus mengorbankan kontrol gonta-ganti lagu biar bisa naik turunin volume. Dan pas saya coba, ini agak kurang responsif nih naik turun volumenya. Dan malah jadi nggak praktis. Karena volumenya turun sedikit-sedikit. Nggak bisa sekaligus gitu loh Bung. Jadi mending saya balikin lagi ke gonta-ganti lagu aja. Tidak adanya gestur sekali sentuh di TWS ini bikin TWS ini aman dari accidental touch saat Anda nonton atau dengerin musik pakai TWS ini. Kalau ada yang lewat pisang, tuing gitu. Kok nggak pakai helm tuh biasanya. Ya? Selain itu ada juga fitur dual connection yang memungkinkan Anda nyambungin TWS ini ke dua device sekaligus. Jadi kalau misalnya Bung lagi nonton di laptop, terus tiba-tiba ada telepon dari atasan. Halo? Teleponnya bisa langsung dijawab dan sekaligus nge-pause tontonan Anda di laptop. Dan respon perpindahan ini juga cukup cepat dengan gap yang tipis banget. Lalu kalau Bung ketiduran setelah sleep callan dengan istri tercinta dan earbudsnya terlepas entah kemana, mungkin kemakan, Masuk tidur? bisa langsung nyalain Find My Earbuds. Nanti earbudsnya akan berbunyi dan tinggal dicari deh tuh. Tapi bunyi alarmnya ini cukup kecil. Jadi saya sarankan nyarinya tuh jangan sambil ngebacot.
Kalau Bung lagi nonton Netflix dan kebelet buang air, Bung tinggal lepas earbuds-nya dari kuping dan filmnya akan otomatis ke pause. Dan pas earbuds-nya dipakai lagi, filmnya juga akan otomatis ngeplay lagi. Fitur in-ear detection ini bisa dimatikan via setting perangkat di Bluetooth. Tapi kayaknya jangan ya, soalnya ini praktis banget. Kalau Anda mau pakai TWS ini sambil jogging sore-sore juga bisa, karena udah ada sertifikasi IPX4 yang artinya aman dari percikan air ataupun banjir. Kita masuk ke daya tahan baterainya. Redmi Buds 3 Pro ini punya baterai berkapasitas 35 mAh untuk masing-masing earbuds-nya dan tambahan 470 mAh di case. Xiaomi mengklaim baterai di earbuds-nya ini bisa tahan sampai 6 jam playback time dan total 28 jam sampai baterai di case-nya habis. Dengan catatan tanpa ANC aktif ya. Saya kebetulan nggak pernah pakai sampai baterainya benar-benar habis ya, tapi biasanya minimal seminggu sekali lah saya selalu ngecas. Untuk pengisiannya, input dari case TWS ini memakan daya hanya 2,5 watt. Dan waktu pengisian case-nya dari 0 sampai 100% memakan waktu sekitar 2,5 jam. Sedangkan untuk pengisian earbuds-nya dari 0 sampai penuh memakan waktu sekitar ya 1 jam. Xiaomi juga mengklaim kalau dengan ngecas 10 menit saja bisa dipakai dengerin lagu selama 3 jam. Kayak orang-orang ya? 10 menit. Dengar. Redmi Buds 3 Pro juga sudah support Qi wireless charging, jadi pengisian baterainya makin praktis juga. Ini yang videonya ditahan gitu ya? Iya, yang diganjel itu. Last but not least, kita bahas kualitas suaranya. Ini udah bagus, Bung. Clarity-nya oke, dengan detail yang kaya. Sektor bassnya menurut saya nggak nendang sih, tapi cukup balance. Intinya sih nggak norak gitu. Berbeda dengan TWS yang budget 200.000, yang bassnya tuh nendang banget nih, sampai kuping tuh. Mega Bass. Mega Ultron apa itu loh pokoknya. Menurut saya ini pas buat Anda yang suka dengerin lagu-lagu pop yang kaya akan instrumen. Nah, ada beberapa keanehan yang saya temuin pas pakai TWS ini. Pertama, ini menurut pendengaran saya ya, power speakernya tuh kurang kenceng. Saya harus selalu naikin volume sampai 80% pas dengerin musik atau nonton video. Selain itu pas naikin volume dari 50 ke 60-an, volume suaranya kedengaran jomplang gitu. Padahal cuma naik 1 tingkat aja. Coba untuk Bung yang udah pakai Redmi Buds 3 Pro, boleh kasih testimoni di kolom komentar. Ini takutnya saya Budi. Itu Jadi kayak ha ho aja. Untuk urusan latensi, kalau dipakai nonton, latensinya ini nggak berasa, Bung. Saya pakai nonton 911 di Disney Plus dan Elite di Netflix juga nyaman banget tanpa terasa ada delay dari dialognya. Nah, berbeda cerita kalau main game. Di sini saya coba main Call of Duty Mobile dan delaynya cukup terasa. Pas jalan lalu berhenti ada delay sekitar 1-2 langkah. Delay tuh. Fitur gaming mode atau low latency mode sayangnya nggak dimasukin ke TWS ini, atau mungkin emang bukan target marketnya. Untuk ANC-nya atau Active Noise Cancelling ya, saya merasa ini udah oke banget ya. Saya belum pernah sih nyoba ANC di TWS HN kayak AirPods dan lain-lain, mungkin Sony juga ada. Tapi ANC di Redmi Buds 3 Pro ini udah sangat bisa meredam kebisingan yang ada di sekitar. Di sini saya pakai mode deep dan suara-suara seperti suara kipas AC dan suara dari video yang saya putar di TV studio kami teredam dengan baik. Dan ini menurut saya cukup kedap jadinya. Ada 4 level noise cancelling di TWS ini, ada light, balance, deep, dan juga ada yang adaptif. Sedangkan untuk transparansi modenya, menurut saya cukup oke. Apalagi ada pilihan enhanced voice mode yang bikin suara orang lagi ngobrol bisa lebih jelas. Bung bisa gonta-ganti dari ANC ke transparansi dengan gestur menekan dan tahan di salah satu earbuds. Dan untuk pilihan modenya bisa diatur di menu Bluetooth. Dan terakhir, baru kita coba mic-nya. Menurut saya udah oke, walau masih agak kayak robot ya suaranya. Tapi powernya cukup lah buat dipakai meeting online atau teleponan. Halo Bung, ini adalah kualitas perekaman suara dengan Redmi Buds 3 Pro. Gimana suaranya? Komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe.
Kita masuk ke kesimpulannya. Di toko online saya pantau harganya ada di 649.000. Active noise cancelling, wireless charging, dan kualitas suara yang bagus dan balance. Menurut saya TWS ini nyaris jadi all-rounder yang bagus di harganya. Dual connection-nya yang seamless, wireless charging, dan fitur in-ear detection juga bikin pengalaman saya pakai TWS ini makin praktis. Masalah latensi pas main game juga buat saya sih nggak masalah. Saya sendiri jarang main game. Dan kalau Bung juga sama, saya rasa Redmi Buds 3 Pro ini cocok buat Bung ya. Kalau mau beli, linknya udah saya taruh di deskripsi. Insya Allah trusted. Itu dia review telat Redmi Buds 3 Pro. Terima kasih untuk Bung yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Kasih pendapat, kritik, dan saran di kolom komentar. Jangan lupa cek kolom deskripsi. Follow sosial media kita di @anekaulasan. Jaga kesehatan. Dan saya Firman dari Studio Hastopo Media Group pamit undur suara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, dadah.